Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi summa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Para jamaah salat fardhu maghrib rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita masih diberi oleh Allah Ta'ala hidayah, taufik serta inayah sehingga kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala datang ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid yang sangat kita banggakan, sambil kita memperbarui niat iktikaf kita. Harapan kita selama kita duduk di dalam masjid ini, maka duduk kita dicatat sebagai ibadah. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, zuriat, sahabat dan ikut beliau ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita malam hari ini ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenal nama Allah yang ke-10 Al-Jabbar. Al-Jabbar artinya adalah yang dapat meluruskan, kehendaknya dengan jalan memaksakan atas tiap-tiap orang. Nah, itu arti Al-Jabbar. Ya Allah dengan namanya Al-Jabbar
Al-Jabbar, dia bisa memaksa terhadap makhluk-makhluknya, khususnya kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Al-Jabbar karena dia mampu meluluskan apapun yang dikehendakinya dengan jalan memaksa. Siapapun tidak bisa menentangnya. Bila kehendak Allah itu sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak satupun makhluknya yang bisa menentangnya. Di apapun kehendak Allah, kalau Allah menghendaki itu terjadi, maka terjadilah. Bahkan ada dalam sebuah riwayat hadis qudsi, anta turid wa ana turid wallahu yaf'alu ma yurid. Anta turidu, engkau berkehendak. Kita punya kehendak, kita punya kemauan. Masing-masing kita kehendaknya berbeda-beda. Masing-masing kita kemauan itu berbeda-beda. Jadi anta turid, kata Allah, engkau mau, engkau berkehendak. Wa ana nurid, aku juga berkehendak. Wallahu yaf'alu ma yurid, tapi keputusan terakhirnya adalah keputusan Allah. Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki. Kadang-kadang maaf, kita punya kemauan ingin melakukan sesuatu. Mungkin sebelum tidur atau bangun tidur sudah terlintas dalam pikiran kita apa yang ingin kita lakukan hari ini. Benar kan? Kamu tidurlah ada bayangan apa digawinya. Hayalan penuh lah. Nak digawinya. Anta tulis, engkau berkehendak. Nak kawin kita kan, nak mau perbuat nak melakukan ini, itu kehendak kita. Kehendak kita. Wa ana urid, aku punya kehendak juga. Cuma apa yang kita kehendaki kadang-kadang terjadi karena Allah menghendaki. Apa yang kita mau terjadi. Tapi banyak juga apa yang kita inginkan tidak terjadi. Contoh, kita berumah tangga, ketika ingin mendapatkan anak, kita mau anak yang lahir dari kandungan istri kita laki-laki. Bagaimana? Lalu kita ingin mendapatkan seorang anak laki-laki. Kita sudah berusaha. Dianjur kawan kita, dianjur dokter, kalau ingin punya anak laki-laki, ini yang dilakukan. Tapi apa? Dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu yaf'alu ma yurid. Ketika lahir ke dunia ini, ternyata anak itu perempuan. Berarti apa yang kita hendaki gagal, tidak terjadi. Kenapa? Karena Allah lebih mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Allah beri kita anak perempuan. Bahkan di USG lah nampak anak itu akan lahir laki-laki. Lah ada rumah, lihat rumah kan, laki ini ya namanya. Pas lahir ternyata hilang burungan,
tidak terjadi. Kalau kita sudah mengkaji nama Allah Al-Jabbar, maka kita tidak boleh berputus asa. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah yang terbaik untuk diri kita. Di apapun kehendak kita, kalau itu terjadi, alhamdulillah, berarti itu yang terbaik untuk kita. Tapi apa yang kita kehendaki tidak terjadi, nah kita bersabar, serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hikmah di balik itu semua. Jikalau Allah sudah menghendaki sesuatu, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menentangnya. Dan Al-Jabbar ini, kata Imam Al-Ghazali, termasuk daripada nama-nama kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya orang-orang yang alim, orang-orang yang sudah kenal dengan Allah, ketika mereka membaca nama Allah Al-Jabbar, atau ketika mereka mendengar nama Allah Al-Jabbar, maka timbullah rasa takut dalam hati mereka, rasa gemetar. Kenapa? Karena Allah punya kebesarannya. Kalau Al-Aziz kan sebelumnya apa namanya? Allah Maha Suci. Al-Jabbar, Allah punya sifat kekerasan. Bahasa kasar kita, sekehendak Allah. Allah punya hak prerogatif, bahasa apa? Punya kekuatan sendiri kan? Itu tidak bisa dibahas, tidak bisa ditentang oleh siapapun kehendak Allah tersebut. Para jemaah rahimakumullah, jadi orang-orang yang alim, orang-orang yang kenal dengan Allah, mereka sangat takut dan gemetar apabila mereka mendengar dan mengatakan nama Allah Al-Jabbar ini. Karena nama Allah Al-Jabbar ini memberikan suasana takut dan haibah, wibawa. Para jamaah rahimakumullah, dengan kata lain, Al-Jabbar ini juga bermakna dia bisa memaksakan apapun yang dia kehendaki kepada makhluknya. Apabila dia menghendaki dan memaksakan kepada seseorang agar orang tersebut itu muslim, maka siapapun tidak akan bisa menentang kehendaknya itu. Al-Jabbar ini kembalinya kepada sifat iradah atau berkehendak. Maka pengertian Al-Jabbar itu yang memaksakan kehendaknya. Di sini Al-Imam Al-Ghazali memberikan beberapa contoh kepada kita tentang masalah kehendak Allah, dan ini tidak ada yang bisa menentangnya. Disebutkan dalam kitab ini, dalam sejarah Islam ada seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah. Kenal kan? Kenal ya? Bilal bin Rabah. Cuma dengar nama bebas, sepuh pernah. Makanya di masjid-masjid itu bertuliskan Bilal. Benar ya? Petugas Jumat, maka sekitar ma'asyirol ya. Atau yang tukang azan. Karena Bilal termasuk sahabat yang sangat dirindukan oleh Rasulullah. Dia diangkat Rasulullah menjadi tukang azannya baginda Nabi kita. Suaranya bagus, suaranya merdu. Bilal bin Rabah ini seorang budak. Majikannya tuannya bernama Umayyah. Ketika majikannya Umayyah ini mengetahui keadaan Bilal sudah beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sudah masuk Islam, maka Bilal mendapat siksaan dari majikannya.
disiksa agar dia kembali meninggalkan agama yang disebarkan oleh Nabi Muhammad. Bila disiksa, dia dijemur di padang pasir yang begitu panas, disiksa, dia ditindih dengan batu yang besar dadanya. Apa yang keluar dari mulut Bilal? Ahad, ahad. Disuruh membagikannya kembali ke agama asalnya, keluar dari Islam, jangan mengikuti ajaran Muhammad. Tapi bila Allah menghendaki dia tetap menjadi orang Muslim yang sejati, sekalipun dia mendapat siksaan yang begitu berat, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau melepaskan imannya. Sehingga ketika Umayyah menyiksa Bilal, lewatlah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Melihat Bilal itu Pak, langsung Abu Bakar ingin menebus, ingin memerdekakan Bilal, dibelinya dari Umayyah tersebut. Dibelinya agar Umayyah terselamatkan. Dan termasuk orang yang membunuh majikannya Umayyah itu Bilal ketika dalam perang Badar. Dalam perang Badar dia bisa membunuh bosnya Umayyah itu, dibunuhnya. Nah inilah, kalau Allah sudah menghendaki seseorang itu beriman, walaupun bagaimana ujian, cobaan, siksaan yang menimpanya, dia tidak pernah keluar dari agamanya. Dia tidak takut, dia tidak bergemetar. Ini benar-benar iman Bilal luar biasa kuatnya. Bahkan Bilal ini punya kelebihan. Baginda Nabi kita pernah mendengar Bilal ini memakai terompah sandal yang dibikin dari kayu kan bunyinya tek 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 bunyinya ketika dia berjalan. Dia Rasulullah mendengar bunyi sandalnya Bilal di surga. Rasulullah nanya, ya Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga kau punya kelebihan yang begitu hebat? Apa kata Bilal, ya Rasulullah, aku tidak punya amalan lebih. Aku cuma melaksanakan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah terhadap diriku dan apa yang kau suruhkan. Itulah. Cuma sih kok ya Rasulullah Bilal, kau tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Bilal. Ini kelebihannya. Bilal berwudu, setelah berwudu dia sholat sunat 2 rakaat. Disebut dengan sholat sunat wudu. Bila wudu sholat, wudu sholat. Ini yang dilakukan Bilal. Siapa? Rasulullah mendengar dia berjalan di dalam surga memakai sandal. Subhanallah. Ibaratnya sahabat Bilal. Ketika Rasulullah wafat, Bilal pindah ke kota Madinah. Karena Rasulullah sudah wafat. Ketika suatu saat sahabat Bilal ini datang ke kota Madinah, dia disuruh oleh sahabat Rasulullah untuk azan. Rasulullah merdu. Bilal menolak. Kenapa dia tidak melaksanakan perintah sahabat untuk azan? Karena dia tidak sanggup. Ketika dia azan, teringat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia sanggup. Saking rindunya Bilal dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi itu, kata Nabi kita, faqad kharaja min syafaatihi. Sungguh itu orang keluar dari syafaat baginda Nabi Muhammad. Makanya ketika kita sudah selesai melaksanakan peringatan Maulid, kita harus mempraktekkan apa-apa yang sudah kita dengar
peringatan Maulid. Kita sering hadir di majlis taklim, mendengar Maulid Nabi, ada penceramah. Itu rata-rata penceramahnya menceritakan biografi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengisahkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Mereka menceritakan kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Maka kita aplikasikan, kita amalkan setelah habis Maulid, kita melakukan sunnah-sunnah Rasul tersebut. Harapannya apa? Dengan kita melakukan sunnah-sunnah Rasul tersebut, kita mendapat syafaat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana syafaat Nabi ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Karena tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sempuh ke ayah kita, sempuh ke pak kita lari. Takut sempuh dengan mak kita lupa. Sempuh ke bini kita sembunyi. Sempuh ke anak kita lari. Kenapa demikian? Takut amal kita diambil oleh mereka. Takut amal kita diambil oleh mereka. Mereka pun begitu juga. Ketemu dengan kita, mereka lari juga. Takut kita minta amal mereka. Makanya harapan kita pada hari kiamat nanti, kita mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini merupakan satu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang belum pernah Nabi kita pakai ketika beliau di dunia ini. Beliau simpan di antara doa-doa itu adalah nanti di akhirat agar beliau bisa memberi syafaat pertolongan kepada umat beliau. Para jemaah rahimakumullah. Kembali ketika Bilal tadi, kalau sudah Allah kehendaki dia ini muslim sejati, bagaimana pemerintahannya, tetap dia tidak akan goyah imannya. Inilah contoh al-jabbarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain dikisahkan di kitab ini, ada seseorang yang mempertahankan imannya, mempertahankan Islamnya, dan keluarganya termasuk orang yang syahid pertama dalam Islam, yaitu keluarga Yasir. Keluarga Yasir. Yasir ini mempunyai anak namanya Ammar, dan punya istri namanya Sumayyah. Yasir itu disiksa oleh musuh-musuh Islam. Di antaranya beliau saat itu di padang pasir yang sangat panas, tubuh Yasir ditindih dengan batu yang besar. Dia dipaksa untuk keluar dari agama Islam, dan dia dipaksa untuk menyembah berhala Lata dan Uzza. Namun Yasir tetap bertahan sehingga dia wafat di padang pasir yang panas tersebut. Ini jabarannya Allah. Jabarannya Allah. Sekalipun Yasir disiksa, dia tetap tidak goyah. Dia tetap tidak mau meninggalkan agamanya. Yasir adalah, kata Imam Ghazali, sebagai syuhada pertama Islam dalam sejarah perjuangan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan istrinya Sumayyah. Sumayyah ini perempuan yang tegar, perempuan yang sabar. Ketika suaminya Yasir wafat, dia disiksa oleh Abu Jahal. Sumayyah diikat kakinya, kemudian ditarik dengan kuda, disiram dengan kuda. Mungkin kita bisa membayangkan bagaimana sakitnya. Diikat di kuda, kaki kebet, dikebet kakinya, ikat di kuda. Kira-kira mana sakitnya? Sumayyah dia tetap beriman dengan Allah. Bahkan sebutkan kitab itu beliau kemaluannya ditompak oleh Abu Jahal. Karena kemaluannya beliau menjadi syahid.
perempuan pertama dalam Islam. Ini apa? Ketentuan Allah bahwa kalau Allah menghendaki keluarga ini orang-orang yang syahid, maka tidak satupun yang bisa merubah imannya mereka. Ini contoh baik terhadap orang-orang yang Allah pertahankan imannya mereka. Ada kisah lagi. Ini kisah apa namanya, Fir'aun. Kisah yang tidak bagus kan. Kalau tadi kan Bilal bagus, keluarga Yasir bagus, karena mereka tetap mempertahankan iman mereka. Jadi Fir'aun, suatu malam Fir'aun tidur, dia bermimpi bahwa ada seseorang yang meruntuhkan kerajaannya. Ini contoh jabarnya Allah. Walaupun seseorang memberi petunjuk, mengajak untuk beriman kepada Allah, nanti kalau sudah Allah menghendaki ini orang tetap kekafiran, bagaimanapun dia tidak akan bisa beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab yang paman Rasulullah, Abu Lahab paman Rasulullah, keponakannya seorang Rasul. Tapi Abu Lahab tidak mendapat hidayah sampai meninggal dunia, dia dalam kekafirannya. Padahal abangnya, anak adiknya Abdullah itu seorang Rasul. Tapi Allah menghendaki Abu Lahab tetap dalam kekafiran. Bagaimana Rasulullah mengajak, tetap dia tidak mau beriman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Fir'aun ini, dia bermimpi bahwa kerajaannya diruntuhkan oleh seseorang. Ketika pagi harinya Fir'aun bangun tidur, dia langsung mengumpul anak buahnya. Memberi instruksi agar anak buahnya, tentara-tentaranya, sidak ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke dusun-dusun. Kalau ada lahir anak laki-laki, dibunuh. Siapapun orang tuanya bunuh. Kenapa? Karena Fir'aun khawatir dari anak laki-laki yang lahir tersebut, salah satunya adalah orang yang meruntuhkan kerajaannya seperti yang dia lihat dalam mimpinya. Jadi saat itu semua bayi yang lahir bila laki-laki dibunuh oleh Fir'aun. Jadi kan kehendak Fir'aun, kehendak Fir'aun supaya kerajaannya tidak hancur. Tapi Allah berkehendak lain. Ternyata orang yang meruntuhkan kerajaan Fir'aun adalah orang yang dekat Fir'aun. Bahkan dia diasuh oleh Fir'aun, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Dia mendengar berita ibunda Nabi Musa ini khawatir. Kenapa? Karena dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Dia sembunyikan kabar Musa agar tidak diketahui oleh tentaranya Fir'aun. Menimpa dihanyutkan di sungai Nil, sampai itu di depan istananya Fir'aun. Ketika itu istri Fir'aun Asia sedang mandi bersama dayang-dayangnya. Dia mau ada sesuatu benda hanyut, pada ambil udah. Kebetulan Fir'aun tidak punya anak. Ini kisahnya Nabi Musa diambil oleh Asia sebagai anak angkat. Itu pun ketika masuk istana, hampir Nabi Musa itu dibunuh oleh Fir'aun. Karena Fir'aun khawatir mungkin inilah salah satu orang yang akan meruntuhkan kerajaannya. Tapi apa? Fir'aun kalah dengan istrinya. Makanya kita laki-laki ini maaf, membahas kita kampung, walaupun garang nak mana, tetap kalah kayak gini.
Segala-galanya laki takut ke bini. Apalagi bini itu kan kucing. Dia berkutik. Nak kalau bak bersih kampung, nak puyuh dia tepuk kawan. Dia berkutik apalah ke bini. Fir'aun ya, walaupun dia raja, ketika bininya Asia membawa bayi ingin dibunuhnya, hati Fir'aun luluh. Bak, kita dia punya anak bak. Ini pemberian agar kita memelihara anak ini. Diangkatlah Nabi Musa sebagai orang istana, hidup istana. Dan cerita itu makanya Nabi Musa itu apa namanya, lidah beliau itu bahasa kita ngomong jelas. Kenapa? Karena lidahnya pernah terbakar. Jadi Nabi Musa Pak diberi pilihan untuk memilih salah satu dua pilihan yang disebutkan oleh Fir'aun. Di antaranya adalah bara api. Dan salah satu bara api dengan susu salah. Sebenarnya Nabi Musa itu ketika masih bayi itu kan, artinya Pak membuktikan bahwa ini bayi tidak salah, ini bayi tidak mengerti. Jadi ketika itu Fir'aun menyediakan dua pilihan membuktikan, maka Nabi Musa itu mengulurkan tangannya ingin mengambil susu. Tapi apa? Allah memerintahkan Jibril agar turun agar menepis tangan Nabi Musa mengambil bara api. Ambil bara api dimakan. Makanya lidah dia tuh bangun bahasa kita apa? Mengerti loh, adik cacat, sehingga apa yang dia ucapkan itu kurang jelas akibat pengaruh daripada beliau makan bara api tersebut. Nanti kita bininya, abangnya lah, lagi muda kan, dia ngerti apinya makannya. Sehingga apa? Diangkatlah Nabi Musa sebagai anak Fir'aun. Tapi apa? Setelah dia besar, dia menjadi musuhnya Fir'aun. Nah ini kehendak Fir'aun. Kehendak Fir'aun, semua bayi yang lahir, yang laki-laki dibunuh. Tapi Allah berkehendak lain. Ternyata yang meruntuhkan kerajaannya adalah orang yang dia sayangi, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Para jamaah rahimahumullah, banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan kebesaran Allah dengan namanya Al-Jabbar ini. Dahulu kan pernah juga kita mendengar Raja Namrus yang ingin merobohkan Ka'bah itu siapa? Bukan Namrus kan? Raja yang ada di mana namanya? Tetangga Media juga. Abraham ketika dia mendengar bahwa kota Mekah itu kan ada Ka'bah, sehingga orang berduyun-duyun datang ke kota Mekah. Maka Abraham punya kehendak antara tulis tadi kan kau berkehendak, dia ingin merobohkan Ka'bah agar orang datang ke Yaman. Waktu itu Abraham berdiam di Yaman. Sehingga apa? Sehingga dia membawa bala tentaranya yang dikenal dengan tentara gajah datang ke kota Mekah. Ini saat sebelum lahirnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tahun lahirnya Nabi kita disebut juga dengan tahun gajah, Amul Fil kan. Jadi Abraham ini membawa tentaranya dengan tunggangan gajah ingin merobohkan Ka'bah agar orang-orang itu pindah tidak lagi ke Mekah tapi ke Yaman. Ketika sudah di depan Ka'bah, sudah berada di depan Ka'bah, Abraham ingin merobohkan Ka'bah, maka gajah-gajah yang tunggang itu tidak mau berdiri. Sehingga apa?
Allah mengirimkan tentaranya yang disebut dengan ababil. Ababil, itu burung-burung yang masing-masing burung tadi membawa sijil, batu yang panas. Dari mulutnya bawa, kemudian dua kakinya. Sehingga Pak, batu-batu tadi digugurkan, dijatuhkan di atas pasukan Abraha tadi. Ini kehendak Allah. Apa yang dikehendaki oleh Abraha tidak pernah terjadi, yaitu ingin merobohkan Ka'bah. Jadi contoh di antara nama Allah Al-Jabbar. Jadi kalau sudah Allah kehendaki, maka tidak satu pun makhluknya yang bisa menentangnya. Para jemaah rahimahumullah, itulah di antara contoh-contoh tentang nama Allah Al-Jabbar. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, baik dari materi yang disampaikan ataupun di luar materi. Memberi kesempatan kepada jemaah. Boleh. Bahwa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tidak dibenarkan tidak terjadi. Kita sebagai anak, bagaimana namanya rumah kota, yang ada sampah, ada terkait akhir kita ini kita pada manusia yang mati kita, ada orang menjaga tadi. Apakah ini termasuk merampas hak kekuasaan Allah? Bagaimana? Kalau seperti yang kita bahas pada pertemuan minggu tadi, di antara sifat-sifat mazmumah yang tercela itu adalah sifat sombong atau kibir. Ketika seorang makhluk kita ini di hati kita ada merasa sombong, bahkan sombong ini memang sudah mulai diciptakan makhluk Allah itu sudah ada penyakit yang namanya sombong. Jadi kata ulama, di antara penyakit yang paling tua itu adalah sombong. Pelakunya adalah iblis. Jikalau di hati kita ada sombong, walaupun cuma sebesar biji sawi, atau bahasa kita nak tunggal kecil, rasa belaga ya, tai pau, belaga bagi. Kalau bahasa kita kan sombong kan, bahasa kita belaga dan kalau ada di hati kita sifat tersebut, berarti hati kita masih kotor. Itu harus kita obati. Jangan sampai kita biarkan. Karena kalau sifat sombong ini sudah berlabuh dalam hati kita dan itu kita biarkan, maka akan timbul sifat-sifat tercela lainnya. Nah, dengan sombong ini Pak, kita kan meremehkan orang lain. Ini perlu sombong. Dia akan meremehkan orang lain, sehingga apa yang didengar dia dari orang lain berupa nasihat, dia selalu menolak. Ini ciri sombong. Jadi kalau kita ditegur orang, kita diberi nasihat, kita membantah, itu ciri kita sombong. Kita nggak pakai. Ngomong ini kan? Jika yang katakan nere belajar, nak nasihat orang tua, bolehlah banyak makan dalam bukannya kan? Ya, itu ciri sombong. Jadi harus kita buat ada selamat. Jangan sampai kita seperti iblis.
Makanya ulama menjelaskan di antara kemuliaan kita umat Nabi Muhammad, kita berbuat dosa, berbuat salah. Tapi kalau kita insaf, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan Allah masukkan ke surga. Tapi orang yang berbuat dosa di surga, Allah turunkan ke dunia ini. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Kita umat Nabi Muhammad, walaupun kita banyak dosa, banyak kesalahan, tapi kita bertaubat, menyesali apa kita lakukan, kita akan Allah masukkan ke dalam surga. Ini untuk kita Nabi Muhammad. Untuk kita. Jadi kalau ada sifat sombong, kita merasa gagah, merasa hebat, nanti kita akan masuk CS-nya iblis. Hati-hati. Hati-hati sampai di hati kita ada sifat sombong. Masing-masing kita pasti ada. Gak bisa pede. Bagaimana kita menghilangkannya? Mau kita cepat kembali, cepat mengobatinya, insya Allah sombong tersebut walaupun yang ada, yang bisa hilang. Cepat sembuhnya. Tapi kalau parah, selama ini sombong melekat dalam hati kita, tidak pernah kita obati, nah itu parah. Mungkin bisa stadium 4 kan? Saking parah itu. Nah ini hati-hati, sampai kita menjadi kawannya iblis. Nah, ini kalau kita merasa sombong, karena sombong itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, Allah benci kalau salah satu sifatnya dipakai oleh makhluknya. Jadi apa yang Allah kehendaki itu tidak satu pun makhluknya bisa menentangnya. Jadi sombong itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas kita sebagai makhluk untuk menyandangnya. Paham? Mungkin yang lain? Ya. Jadi kadang-kadang di antara perbuatan yang kita disuruh adalah untuk berdoa kan. Tapi kadang-kadang kita berdoa, mesti kita kabul. Seperti yang kita baca sebuah riwayat tadi, diskusi anta tulis wa ana tulis wallahu yaf'alu ma yurid. Jadi cara kita menyikapi hal yang seperti itu, kita punya kehendak. Contohnya kita berdoa, ya Allah, kita minta, tapi buktinya belum Allah kabul. Jadi kita berkehendak, tapi Allah yang menentukan apakah kehendak itu terjadi atau tidak. Jadi ketika kita berkehendak, tapi kehendak itu terjadi, umpamanya kita berdoa kabul, berarti kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kehendak kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali bahwa Allah tidak memberi apa yang kita kehendaki. Mungkin apa yang kita kehendaki tidak baik untuk kita.
Belum tentu sesuatu yang kita sukai itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu juga sesuatu yang kita benci itu dicintai oleh kita. Nah, jadi cara menyikapinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita hendaki tidak terjadi maka timbulkan pasti kita rasa sabar, sifat sabar. Bersabar, nah kita kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terbaik walaupun itu bukan kehendak kita. Contoh tadi kan kayak anak laki dia kan, kita kan anak laki, kita tahu ada anak bini, berarti itulah yang terbaik untuk kita karena Allah lebih mengetahuinya. Nah, itu cara kita menyikapi kalau hal itu terjadi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman